Maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai-pakai. Hah? Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Ibu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga kekeluargaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hancenis ya. Ayo, salah ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang lagi viral ini ya, yaitu statement dari Bu Megawati yang mengatakan ya, kenapa ibu-ibu sekarang ini ya, budayanya beribu maaf nih. Jangan lagi nanti saya dibully dibilang, kenapa senang banget mengikut pengajian, kata Megawati hari Sabtu 18 Februari 2023 kemarin ya. Jadi ini satu statement yang seperti biasa ya, karena disampaikan oleh seorang tokoh, tentu saja ini langsung viral ya, langsung heboh gitu kan, karena dianggap Bu Megawati ini kenapa tiba-tiba mengatakan bahwa ibu-ibu ini ya, kok senang banget ngikut pengajian. Bukankah ikut pengajian itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus? Kenapa harus dipertanyakan gitu? Harusnya kalau orang nggak ikut pengajian, baru ditanyakan gitu ya. Misalnya, ibu-ibu di Indonesia ini nggak suka ikut pengajian, harusnya baru ditanyakan. Kenapa ibu-ibu sekarang tidak suka ikut pengajian seperti ibu-ibu zaman dia dulu? Nah, kalau statement yang dikeluarkan Bu Megawati seperti itu, saya rasa semua orang akan acungin jempol gitu kan, akan mengatakan mantap gitu. Kalau Bu Megawati mempertanyakan ibu-ibu sekarang yang sudah mulai meninggalkan agamanya. Tetapi karena statement Bu Megawati ini mempertanyakan gitu, mengapa ibu-ibu sekarang ya budayanya ini malah senang banget mengikuti pengajian, sehingga membuat banyak orang yang langsung auto mereaksi. Ya, banyak sekali orang-orang yang langsung mereaksi pernyataan Bu Mega. Salah satunya adalah Pak Andi Nurpati ya, yang juga mempertanyakan kenapa Bu Mega nggak menyoal ibu-ibu yang sekarang suka dugem juga gitu. Ya, jadi ada beberapa orang dan beberapa tokoh yang mereaksi pernyataan Bu Mega tersebut dengan menanyakan seharusnya Bu Mega juga komplain dengan ibu-ibu yang malah sekarang ini banyak suka dugem gitu kan, apalagi dari kelompok macan, mama-mama cantik gitu kan. Wah, mama-mama cantik ini kan ngeri kawan kalau kita bilang ya. Oke, untuk itu kita akan dengarkan dulu ya versi agamanya dari Ustadz Agi, ya sahabat saya Ustadz Agi yang akan menjelaskan dari sudut pandang agama dulu. Ya, nanti baru kita bahas dari perspektif umum dan juga pandangan umum. Oke, kita dengarkan dulu ya. Kalau kali ini biarkan Al-Quran dan hadis yang menjawab dulu, baru nanti kita jawab lagi. Ada 2 poin ya ikhwah. Yang pertama, kenapa ibu-ibu senang ke pengajian? Yang kedua, sampai kapan pengajian itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari Hidayatullah, Megawati, kenapa kok ibu-ibu senang banget ke pengajian? Sampai kapan ke pengajian? Baik ikhwatillah, ini merupakan pertanyaan yang kemudian butuh sebuah jawaban. Barangkali Bu Mega belum mengetahui itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ingatkan kepada kita semuanya, wabil khususnya kaum muslimin dan muslimat, terkait daripada pengajian atau thalabul ilmi. Nabi SAW bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki dan muslim perempuan. Jadi kalau misalkan dia laki-laki dan perempuan dan orang tersebut muslim,
maka wajib melaksanakan thalabul ilmi. Bahkan ya ikhwah, thalabul ilmi adalah kewajiban. Kalau misalkan dilaksanakan, dia mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkan, dia mendapatkan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala baik, maka orang tersebut akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama. Nah, akan tetapi kalau misalkan orang tersebut tidak belajar, tidak thalabul ilmi, tidak pengajian, bagaimana oleh Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman yang baik kalau misalkan dia tidak mau melaksanakan thalabul ilmi? Maka dari itu, ketika dia melaksanakan thalabul ilmi, dia melaksanakan pengajian, maka indikasi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya dengan sangat luar biasanya. Nabi mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia baik, maka wajib baginya memiliki ilmu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhiratnya baik, maka wajib dirinya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat atau dunianya, atau kedua-duanya itu, maka wajib dia memiliki ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya itu mengatakan bahwa ketika orang yang melaksanakan thalabul ilmi senang dengan thalabul ilmi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang keluar menempuh untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya. Bahkan bukan hanya itu saja. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka seakan-akan dia berada di jalan agama Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi kalau misalkan bertanya, kenapa mencari ilmu? Kenapa ibu-ibu senang mencari ilmu? Itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya itu saja. Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi orang yang sering melaksanakan thalabul ilmi itu, orang yang sering berangkat untuk pengajian. Bagaimana apresiasi Allah? Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu tentunya beberapa derajat. Sampai-sampai Allah berfirman secara khusus bagi orang yang memiliki ilmu, maka Allah akan angkat dirinya beberapa derajat. Saking luar biasa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Makanya wajar kalau misalkan ada seseorang yang senang berangkat ke pengajian, kalau misalkan ada seseorang yang rajin berangkat ke pengajian, karena pahala daripada Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Karena ini merupakan perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berikut Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan dalam Al-Qur'an akan ditinggikan derajat orang yang memiliki ilmu. Bagaimana orang tersebut memiliki ilmu? Kalau misalkan dia tidak pengajian, kalau misalkan dia tidak thalabul ilmi. Maka dari itu, thalabul ilmi ini merupakan kewajiban yang bukan datang daripada kita, akan tetapi daripada Allah dan Rasulnya, agar kita senantiasa melaksanakan thalabul ilmi. Bahkan kalau misalkan kita melihat daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu agungnya thalabul ilmi itu. Kenapa demikian? Karena tatkala orang mempunyai ilmu, dia akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Dia akan mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga orang-orang akan mengamalkan kebaikan dan akan menjauhi kejelekan, menjauhi larangan, menjauhi subhat yang datang kepada dirinya. Maka dari itu, ketika ada pertanyaan, kenapa senang datang ke pengajian? Karena itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau misalkan Allah dan Rasulnya sudah perintahkan kepada kita, dan ini cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka otomatis segala perintahannya kita akan laksanakan. Karena kita betul dan kita mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, sampai kapan mencari ilmu itu? Minal mahdi ilal lahdi. Dari semenjak kita dilahirkan sampai ke liang lahat. Sebelum kita meninggal, nyawa kita masih ada di kerongkongan, gargoro yugargiru, maka thalabul ilmi masih tetap harus dilaksanakan. Saking pentingnya thalabul ilmi. Karena dengan thalabul ilmi kita bisa mengetahui bagaimana ibadah yang baik, bagaimana ibadah yang kemudian nantinya akan peluang besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui bagaimana syarat sahnya, bagaimana rukunnya, bagaimana yang akan membatalkan kalau misalkan dalam sholat dan sebagainya. Maka itulah pentingnya kedudukan ilmu
kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya ikhwah, itulah yang mungkin bisa kami sampaikan, dan kalau misalkan masih ada kekurangan dari jawaban kami, mungkin nanti kita akan tambahkan lagi bagaimana jawaban selanjutnya. Ikhwafillah. Mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjawab Ibu Mega yang mungkin kebingungan tentang yang pertama, kenapa senang thalabul ilmi atau pengajian, yang kedua, sampai kapan thalabul ilmi itu. Mungkin hal ini bisa sedikitnya menjawab dari pertanyaan Ibu Mega. Aku qouli hadza, alafu minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, panglima tertinggi loh. Saya aja bisa beli kapal pesawat. Cewek loh. Mbok tiru saya dong ya. Aduh, gimana sih ibu-ibu supaya menyemangati gitu loh. Saya ngelihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai. Ya, teman-teman sudah dengar ya, ini pemaparan dari Ustadz Agi, dari Tasik Ngaji, dan saya rasa dari segi agama sudah sangat jelas ya, dijelaskan oleh Ustadz Agi, dan saya nambahin saja ya, kita bagian nambah-nambah saja. Jadi di sini seharusnya Bu Mega senang lah, melihat ibu-ibu ya yang sekarang fokus dengan pengajian, fokus mengikuti pengajian, daripada ibu-ibu tersebut pergi dugem, daripada ibu-ibu tuh ngerumpi, ya, ngerumpi, ngegosip, ngegibah, kan lebih nggak bagus. Apalagi kalau ada ibu-ibu yang ikut balap liar gitu kan, atau ibu-ibunya pergi main TikTok, joget-joget TikTok, atau mandi lumpur, kan lebih nggak bagus gitu. Atau memang lebih bagus mandi lumpur ya, karena mandi lumpur ini bisa menghasilkan uang. Ya, mungkin sebagian orang akan berpikir gitu. Udah, mending ibu-ibunya mandi lumpur saja, bisa menghasilkan uang. Cuman kalau semua ibu-ibu mandi lumpur, siapa yang nyawer gitu? Lebih banyak yang mandi lumpur. Ya, takutnya nanti lebih banyak yang mandi lumpur daripada yang menyawer. Ya, ini kan gawat juga. Jadi sebenarnya ibu-ibu mengikut pengajian itu satu hal yang lumrah, dan pengajian itu dari zaman dulu sudah ada. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau ada statement yang menyatakan kalau ibu-ibu gemar menghadiri pengajian dan dikhawatirkan nasib anak-anak yang ditinggal oleh ibunya, ya karena mengikuti kegiatan tersebut, ini takutnya anak-anaknya terbengkalai, enggak. Ya, jadi pengajian itu pun istilahnya ibu-ibu pun sudah pintar ngambil waktunya gitu kan. Biasanya saat pengajian ya anak-anaknya juga lagi waktu bermain atau lagi waktu belajar gitu. Ya, jadi anak-anak pun juga nggak mungkin dia 24 jam diawasi sama orang tuanya. Anak-anak juga dia punya privasi sendiri, dia punya waktu juga gitu ya, waktu bermain, waktu belajar gitu. Jadi saat ibunya melakukan kegiatan pengajian, ya anaknya mungkin lagi belajar atau lagi bermain gitu kan. Ya sama, anak-anaknya punya kegiatan, ibunya juga punya kegiatan, sama-sama punya kegiatan, sehingga nggak ada masalah. Ya, sehingga nggak ada masalah. Jadi ini bukan satu hal yang sebenarnya perlu dipermasalahkan. Cuman kadang-kadang saya lihat Bu Mega ini kadang lucu dia. Kalau Bu Mega ini nggak buat satu statement yang kontroversi, nampaknya nggak cocok gitu. Nampaknya memang supaya terus ini ya, terus eksis gitu. Biar sorotannya itu terus menyorot Bu Mega, kadang-kadang Bu Mega ini suka mengeluarkan statement-statement yang memang luar biasa gitu. Ya saya nggak ngerti ini yang jadi tim apa ya, tim belakang layarnya yang istilahnya menyusun skrip pidato Bu Mega gitu kan, ini gimana gitu. Karena orang-orang yang sudah sekelas ini, tokoh nasional, biasanya mereka itu kalau mengeluarkan suatu statement, ya itu statementnya itu biasa disaring dulu. Ada timnya yang mengurusin apa yang mau disampaikan ya. Terus arahnya kemana gitu. Mereka udah punya susunannya semua gitu. Jadi nggak sembarangan biasanya ya. Saya nggak ngerti ini Bu Mega ini spontanitas dari dirinya sendiri atau memang dari timnya memang sudah memperbolehkan Bu Mega menyampaikan hal ini. Saya nggak tahu, ya itu urusan mereka lah. Tetapi di sini, ya kita harus lihat bahwa pengajian itu sesuatu yang baik. Ya, kembali kepada agama itu sesuatu yang baik. Daripada kita melakukan tindakan yang nggak benar. Dengan ibu itu melakukan pengajian, mengikuti kegiatan pengajian, maka ilmu agama ibu itu makin bagus. Dan karena ilmu agamanya kuat, maka
si ibu, ya, ibu tersebut akan bisa mengurus anaknya dengan baik. Malah yang kita takutkan kalau ibu-ibu sudah lupa dengan akidahnya. Ya, kita bisa melihat banyak di kota-kota besar. Ya, sekarang ibu itu nggak peduli dengan agama. Karena ibunya nggak ikut pengajian, anaknya juga nggak ikut pengajian gitu kan. Anaknya juga nggak belajar ngaji. Sudah mulai di kota besar. Ya, beda dengan di kota kecil atau di kampung ya, di desa-desa, itu masih kuat, masih kental. Saya waktu kecil, ya teman-teman saya yang muslim, ya saat itu kan saya belum muslim. Jadi kami kalau malam main, ya saya tunggu teman saya dulu gitu. Jadi selesai ngaji, dia baru boleh keluar. Kalau nggak bisa ngaji, nggak dikasih keluar dia. Jadi ada beberapa teman, ya waktu store hafalan gagal, karena dia store hafalan gagal, terpaksa dia harus ngulang, harus nunggu dia sampai setengah jam. Karena kami malas nunggu dia, ya udah cabut, kita jemput teman yang lain. Ya, jadi kami dulu jemput dia itu kayak kereta api ya, jemput satu, nanti jemput lagi satu, jemput lagi satu, yang lama kita tinggal. Jadi memang ada beberapa, ya dia gagal menyetor hafalan, ditinggal. Kenapa anak tersebut ya harus melakukan hal tersebut? Gara-gara memang orang tuanya kan ketat dalam hal agama. Itulah yang menjadi fundamental dari anak-anak itu. Jadi kalau orang tuanya saja masa bodoh dengan agama, bagaimana dengan anak-anaknya? Bagaimana dengan moral anaknya? Jangan lupa ya, hidup ini nggak cuman masalah, oh kamu pintar, ya kamu ngerti sains, kamu jago menghafal, kamu jago matematika, enggak. Harus ada fundamental agama yang menjadi dasar dari manusia. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan dan agama itu harus sejalan. Ya, harus sejalan dan harus sama-sama kuat. Nggak ada gunanya kamu pintar tapi agama kamu lemah, maka kamu akan jadi orang bejat. Ya, kamu bisa jadi koruptor. Kamu bisa menjadi orang yang menghalalkan segala cara demi memenuhi ambisi kamu. Manusia butuh fundamental agama supaya dia hidupnya balance. Ya, jadi selain dia mengejar dunia, dia pintar, dia punya akhlak. Nggak ada gunanya kamu pintar nggak punya akhlak. Jangan lupa, yang menyelamatkan kita, ya umat Muslim tentunya. Kalau iman mereka beda ya, mungkin kalau non Muslim, ya itu urusan mereka lah. Iman mereka mungkin beda, yang membuat mereka masuk surga mungkin berbeda. Tapi di Islam, ya di Islam jelas sekali yang membuat kita masuk surga itu amal ibadah kita. Amal ibadah kita. Perbuatan kita. Jadi nggak ada gunanya kamu punya gelar profesor, punya gelar doktor ya. Kamu seorang direktur, kamu seorang menteri, kamu seorang gubernur, kamu pejabat hebat, tapi akhlak kamu nggak benar. Tetap masuk neraka. Tetap masuk neraka ya, ingat kawan-kawan. Kita sering melihat kenapa anak ini menjadi penjahat di masa depan? Karena memang didikan orang tuanya yang kurang. Orang tua membiarkan anak tersebut tumbuh besar ya sesuka hatinya. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang malah mendukung kalau anaknya buat salah. Kenapa orang tuanya bisa gitu? Karena orang tuanya kurang dalam pengetahuan agama. Beda dengan ibu-ibu yang ikut pengajian ya. Minimal di pengajiannya dia belajar bagaimana mendidik anak, bagaimana membuat seorang anak itu menjadi pemenang, menjadi pemimpin, menjadi orang yang berakhlak mulia. Sehingga ilmu yang didapatkan di pengajian bisa diterapkan, diturunkan oleh si ibu kepada anaknya. Jadi tumbuh kembang anaknya bagus, anaknya bisa menjadi pemimpin yang hebat, ya secara kemampuan maupun secara akhlak. Itu yang paling dibutuhkan. Sehingga generasi yang akan datang, pemimpin-pemimpin Indonesia bukan hanya pemimpin yang cerdas otaknya, tetapi baik akhlaknya. Itu yang paling penting. Bagaimana memimpin ya dengan hati kawan-kawan. Jadi pemimpin itu bukan hanya sembarangan memimpin, cuman yang penting mimpin, enggak, harus punya hati. Harus punya hati gitu. Ini yang paling penting. Itulah kenapa ya kalau bisa memang ibu-ibu ini semua punya fondasi agama yang kuat dulu. Sehingga dia bisa menularkan, meneruskan kepada anaknya. Dia bisa mengawasi anaknya agar anaknya ya itu bisa tumbuh sesuai dengan agamanya. Ini kita bicara semua agama ya. Kalau di Islam ya sesuai dengan manusia yang benar dari sudut pandang agama Islam. Bagaimana akhlak yang benar? Kita punya sunnah. Bagaimana seorang anak itu tumbuh menjadi teladan seperti Nabi Muhammad SAW.
Kita punya teladan-teladan. Yang perempuan juga sama. Ya, kita punya teladan. Kita punya. Ya, jadi di sini saya ingin katakan bahwa harusnya ini nggak dipermasalahkan, tetapi nggak tahu ya, entah apa yang merasuki Ibu Megawati sehingga dia mengeluarkan statement ini, tetapi ya sudahlah, ya itu kritikan dari dia dan kita jawab saja kan gitu. Tinggal kita jawab bahwa harusnya kita bangga kalau ibu-ibu semua rajin ke pengajian. Yang jadi masalah kalau dia nggak rajin, kalau dia di pengajian tidur-tiduran, ini yang jadi masalah gitu kan. Kalau dia rajin ke pengajian dan dia rajin menerapkannya, maka Indonesia akan aman. Ya, karena didikan itu paling awal tuh di rumah. Pemimpin-pemimpin besar sekarang itu nggak lepas daripada didikan orang tuanya, terutama ibunya. Ya, pemimpin-pemimpin sekarang, semua orang-orang hebat itu kan pasti dari ibunya. Ada pengaruh ibunya gitu. Jadi kita butuh ibu-ibu yang tangguh, ibu-ibu yang bisa ya mengajarkan akhlak yang benar kepada anak-anaknya. Itu yang paling penting. Kalau pengetahuan bisa di sekolah, bisa di kuliah, bisa di luar. Tapi akhlak itu tanggung jawab orang tua. Ya terutama ibu lah kalau kita bilang kan gitu kan. Jadi kembali lagi, ya semoga di Indonesia ini ibu-ibu yang ada di Indonesia bukan hanya ikut pengajian ya, tetapi untuk sekedar ngumpul-ngumpul, itu juga nggak baik. Tapi pengajian itu gunakanlah ya, saat itu belajar dan Anda mengajarkan ilmu yang Anda dapat untuk orang-orang yang ada di keluarga Anda, terutama anak Anda, sehingga anak Anda bisa menjadi orang hebat. Itu yang paling penting. Cetaklah generasi-generasi muda yang luar biasa, agar negara kita ini bisa jadi negara yang luar biasa. Ya, anak-anak kita bisa jadi anak-anak yang membanggakan, yang berkontribusi positif buat negara kita. Jangan yang negatif kayak si Saipudin ya, itu kacau. Jangan sampai anak-anak yang kalian didik itu jadi kayak Saipudin, kayak Effendi Usman, jadi anak durhaka gitu kan, itu kan gawat. Tapi jadilah ya orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa membanggakan, orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, membantu orang lain, membuat orang lain bangga, membuat orang lain senang. Ya, jadi itu yang paling penting. Oke, mungkin itu saja dari saya ya tanggapan tentang statement Bu Mega ini yang sebenarnya ya satu statement yang tidak penting sebenarnya untuk kita tanggapi, tapi harus kita jelaskan karena sudah menyangkut ke agama. Kalau enggak pun nggak ada masalah ya, kita nggak akan urusin. Karena kita nggak mau ikut campurkan antara politik dengan agama. Kita adalah channel yang membahas dunia debat ya. Kecuali channel yang lain mungkin. Tapi ini channel yang membahas dunia dan info tentang para pendebat dan seputar dunia debat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Dan kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sama-sama kita belajar ya. Di sini nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih bodoh. Semua sama-sama mau belajar. Yang paling penting mau belajar aja dulu. Jangan sok pintar. Yang paling gawat kalau orang sudah sok pintar ya, merasa dirinya udah lebih pintar dari orang lain, maka dia tidak punya ruang lagi untuk bertumbuh. Tapi selama kita sadar bahwa kita masih banyak kekurangan, kita masih mau belajar, maka masih banyak ruang untuk kita upgrade diri. Oke, itu saja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.